Assalamualaikum. Halo sahabat fisika. Perkenalkan, saya Nordiana dari kelas 10 IPA 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengukuran kalor. Materi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah tentang prosedur kerja ilmiah pada pengukuran kalor, yakni pengaruh kalor sebelum air mendidih dan setelah proses pemanasan air. Selanjutnya adalah aturan keselamatan kerja pada pengukuran kalor. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah kalor itu? Ya, kalor adalah suatu energi panas. Jadi, pengukuran kalor adalah mengukur panas suatu benda. Sebelum menuju ke prosedur ilmiah atau aturan keselamatan kerja, apakah kalian tahu ada 3 cara kalor dapat berpindah? Apa saja itu? Ada 3 cara kalor dapat berpindah. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan bagian-bagian dari zat tersebut. Contohnya adalah sendok akan terasa panas ketika digunakan untuk mengaduk kopi panas. Yang kedua adalah konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan zat tersebut. Contohnya adalah air yang panas akan bergerak naik, yaitu ketika kita merebus air itu akan mendidih dan dia akan menaik. Selanjutnya, yang ketiga adalah radiasi. Apa itu radiasi? Ya, radiasi adalah proses perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi karena kita bisa merasakannya. Oke, selanjutnya kita akan menuju pada prosedur kerja ilmiah pada pengukuran kalor. Apa itu prosedur? Prosedur adalah suatu langkah-langkah yang sistematis. Baiklah, selanjutnya kita menuju pada prosedur kerja ilmiah pada pengukuran kalor. Alat dan bahan untuk mengukur kalor adalah yang pertama ada termometer, yang kedua ada pembakar spiritus, yang ketiga ada kaki 3, yang keempat kita menggunakan stopwatch, yang kelima ada neraca atau timbangan, kita menggunakan neraca Ohaus. Selanjutnya yang keenam adalah gelas kimia, yang ketujuh ada lap atau kain, dan yang terakhir yang kedelapan adalah kita memerlukan korek api. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengukuran kalor. Yang pertama, kita menyiapkan alat untuk mendidihkan air, yaitu seperti kaki 3, pembakar spiritus yang nantinya akan diletakkan di bawah kaki 3, kemudian ada gelas kimia dan ada korek api. Selanjutnya, yang kedua adalah timbanglah massa air. Kemudian masukkan dalam gelas kimia. Dan jangan lupa untuk mencatat massa air dan suhu awal air. Yang ketiga, letakkan gelas kimia yang berisi air di atas kaki 3. Kemudian nyalakan spiritus. Yang keempat, panaskan dan ukurlah perubahan suhu dengan termometer. Yang kelima, hidupkan stopwatch dan catat suhu air setiap 30 detik. Dan yang terakhir, yang keenam adalah rincikan hasil pengamatan dalam tabel lembar kerja. Selanjutnya, kita akan menuju pada aturan keselamatan kerja pada pengukuran kalor. Aturan keselamatan kerja pada pengukuran kalor, yakni yang pertama, kita harus berhati-hati saat menyalakan pembakar spiritus. Yang kedua, jika kita terkena api atau air panas, segeralah siram dengan air. Yang ketiga, gunakan lap yang bersih untuk membersihkan. Selanjutnya, yang keempat adalah kita harus teliti terhadap kondisi termometer. Selanjutnya, yang kelima adalah jauhkan zat kimia yang tidak digunakan dari percobaan. Selanjutnya, yang keenam adalah
kita menggunakan sarung tangan untuk memindahkan sesuatu yang panas. Yang ketujuh adalah jika air terlalu panas, kita bisa mengikat termometer dengan tali agar tangan kita ini tidak kepanasan. Dan yang terakhir, saat melakukan percobaan, kita tidak boleh makan, minum, juga bercanda. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang prosedur atau langkah-langkah kerja ilmiah pada pengukuran kalor dan aturan-aturan keselamatan kerja pada pengukuran kalor. Agar video ini mudah dipahami tentang 3 cara kalor dapat berpindah, yakni ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Simak penjelasan berikut ini ya. Proses perpindahan panas saat kita memasak air. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas pertama yang dialami saat memasak air. Perpindahan panas ini terjadi saat api tungku memanaskan bagian bawah panci. Panas kemudian merambat ke bagian atas yang diisi air. Perpindahan ini tidak disertai perpindahan panci, sehingga dianggap sebagai konduksi. Selanjutnya ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas selanjutnya, yaitu saat air dipanaskan. Saat air dipanaskan, air yang bertambah suhunya akan memiliki massa yang lebih ringan, sehingga naik ke atas. Permukaan air yang dingin akan jatuh ke bawah untuk dipanaskan. Begitupun seterusnya hingga panas air merata. Dan yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, yaitu api itu sendiri, karena kita bisa merasakan panas tanpa adanya zat perantara. Demikianlah video penjelasan tentang prosedur atau langkah-langkah kerja ilmiah dan aturan-aturan keselamatan kerja pada pengukuran kalor. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.